Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya bingung, saya bingung ya dengan sikap Mbak Imbong dan timnya dalam proses gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menggugat cerai Paula Verhoeven, istrinya. Ada berita ini ya, dari berita ini saya melihat adanya saya nggak perlu bacakan saja. Serahkan 71 bukti saat sidang cerai, Mbak Imbong pengen selesai baik-baik. Gimana ya caranya ya? Coba mungkin Anda berpikir ya, saya nggak baca ini. Yang jelas ini ya, Mbak Imbong katanya mau selesai baik-baik. Tapi buktinya 71. Begini teman-teman, ya boleh kan saya berpendapat. Ini kasus terlalu over. Ini masalah perceraian. Ya mungkin banyaklah teman-teman yang berpendapat berbeda dengan saya. Tapi mungkin juga ada yang sama. Bahwa kasus perceraian ini nih, yang Mbak Imbong Paula ini, over. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada rasa panik yang sudah panik tingkat tinggi. Ada rasa ragu yang paling tinggi. Ada rasa jangan-jangan gitu loh ya. Coba bayangin. Kasus perceraian ini, gugatan perceraian ini berawal dari pernyataan yang katanya dikhianati. Ada pihak ketiga. Ya, singkat katanya adalah ada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu simpel sebenarnya. Tidak perlu bertele-tele. Apalagi ya, sudah ada niat untuk bercerai. Tetapi dengan menghadirkan 71 bukti, kemudian mengatakan bahwa ini niat berpisah baik-baik, itu justru kontra. Tidak sesuai gitu loh. Dengan menghadirkan 71 bukti, itu artinya apa? Panik. Saya bukan memihak ya, tapi juga memihak. Dengan menghadirkan 71 bukti, yang pertama ada 43, kemudian ditambah lagi 28, ini bukan membuktikan adanya perselingkuhan, bukan. Percayalah ya, ini mungkin Mbak Imbong salah ya, salah dalam menerima arahan atau salah dalam hal ya, karena mungkin pikirannya terlalu banyak, jadi iya saja gitu. 71 bukti itu bukan membuktikan Paula Verhoeven selingkuh.
tetapi membuktikan bahwa Baim Wong sedang panik. Ya, saya katakan bahwa Baim Wong sedang panik. Ragu-ragu, tidak yakin, dan mungkin juga ada pengaruh dari pihak-pihak lain. Saya katakan begini ya, setiap kasus, saya kira bukti yang cukup atau 2 alat bukti itu sudah cukup. Dengan 71 bukti, apapun itu melebihi dari kasus-kasus kriminal yang ada. Ya, melebihi. Artinya apa? Ada keraguan. Jangan-jangan bukti ini nggak cukup kuat nih. Jangan-jangan bukti ini nggak cukup kuat nih. Jangan-jangan. Sampai 71 jangan-jangan. Ini membuktikan bahwa ada keraguan. Dengan 71 bukti pun, kalau tidak mengarah kepada perselingkuhan, sia-sia 71 bukti ini. Ini Pak Hakim juga bukan orang-orang yang baru jadi hakim, bukan. Sudah sekian lama jadi hakim, jadi paham betul menghadapi karakter seseorang. Baim Wong, Pak Hakim sudah melihat, profil Baim Wong sudah tahu. Jadi, dengan dihadirkannya 43 bukti, kemudian ditambah lagi dengan 28 bukti. Bukan membuktikan perselingkuhan, tapi membuktikan bahwa pihak Baim Wong panik. Mungkin banyak ahli hukum di sini ya, banyak ahli hukum, banyak orang-orang dari praktisi, dari akademisi juga menilai ini. Kasusnya adalah kasus gugatan cerai dengan dugaan perselingkuhan. Kemudian dibuat drama sedemikian rupa. 43 bukti lah, kemudian ada lagi 71 bukti dengan tambahan 28. Ini menunjukkan kepanikan. Mungkin teman-teman yang ada di sini yang tahu tentang hal ini pasti senyum-senyum. Ini kasus apaan ya? Sampai begini banyak. Jadi saya rada-rada khawatir dengan Baim Wong sendiri ini. Ada masukan yang salah, ya, ada masukan yang salah. Tambah lagi dengan berita ini nih, ya, berita ini. Baim Wong siapkan 71 bukti dan 10 saksi di sidang cerai dengan Paula Verhoeven. Tambah lagi 3 ahli indik. Ini masalah apa, bro? Berat amat kelihatan. Baim Wong harus belajar deh. Ya, jangan juga pasrah sama orang. Jangan juga hanya mau dengar-dengar. Ikut iya. Ada prinsip lah. Ini istrimu loh, mantan istrimu. Yang pernah kamu tidur bersama-sama. Yang ya sudah mempunyai 2 putra. Kamu mau tunjukkan apa? Biar apa dengan 71 bukti itu? Biar apa? Ini makin kesini ini makin gak jelas. Ya, ada sesuatu. Ya, mungkin masukan-masukan dari pihak-pihak lain. Baim Wong harus independen loh ini.
Ini ya, Mbak Ibong harus independen. Apapun yang terjadi, itu istrimu, mantan istrimu, kau mau apakan itu akan tercatat dalam sebuah jejak digital. Mungkin nanti yang mau sama kamu juga was-was ini. Ya, was-was. Kenapa? Jangan-jangan mau dijadikan bukti nih. Saya takut. Artinya, milikilah sikap yang independen, yang tidak dipengaruhi oleh orang lain, siapapun, termasuk pengacara. Jangan hanya iya, oke, jangan. Masalahnya, kalau mungkin ya dengan lawan orang lain, ini nih, Paula Verhoeven ini, ibu dari anak-anakmu. Ada yang membuat skema supaya lebih seru kali ya. Ya ini Mbak Ibu juga harus mengantisipasi. Ya, jangan-jangan hanya mau perdaya, kemudian iya saja, jangan. Saya berpendapat ya demikianlah pendapat saya. Jadi dalam sebuah kasus berat sekalipun, dalam undang-undang juga jelas kok. 2 alat bukti, ya, atau bukti yang cukup, ya kan? Ya, ini saya bilang nih, keterangan saksi, surat, ya kan? Kemudian petunjuk, ya kan? Pengakuan, ya kan? Kemudian dalam memutuskan perkara harus ada keyakinan hakim. Meyakinkan hakim inilah yang sekarang Anda lakukan. Tapi semakin hari, ini hakim semakin tidak yakin. Hakim akan yakin dengan tidak harus banyak, cukup 2 saksi, mungkin 2 atau 4 alat bukti. Kalau memang benar itu terjadi, hakim yakin, hakim akan memutuskan. Tapi inilah yang terjadi ketika ingin meyakinkan hakim, tetapi Anda sendiri ragu, Anda sendiri kebingungan dengan tudingan terhadap Paula Verhoeven selingkuh, sehingga menghadirkan begitu banyak bukti. Entah apa saja ya, mungkin mungkin video mesranya Mbak Imbong dan Paula Verhoeven sendiri juga jadi bukti. Ya, ada semacam kepanikan. Ya, ada semacam kepanikan. Dengan tuduhan awal selingkuh, kemudian sulit untuk membuktikan selingkuh, sehingga bagaimana cara meyakinkan hakim. Meyakinkan hakim tidak harus dengan begitu banyak bukti. Cukup ada 2 saksi dengan bukti, mungkin catatan hotel lah, kamar hotel lah, sudah cukup. Kalau ini mungkin ahli-ahli hukum nih yang ini tertawa ini. Kasus tudingan perselingkuhan yang akhirnya menggugat cerai menghadirkan begitu banyak bukti, apapun itu. Jadi bukti itu tidak dihitung dari kuantitas, dari banyaknya.
Tidak. Bukti itu dihitung dari kualitas. Kualitas dalam pembuktian perkara. Walaupun kuantitasnya, jumlahnya banyak, tapi kalau tidak berkaitan, apalah gunanya? Aduh. Ya gini ya teman-teman ya, saya baca alur ini jadi begini. Tudingan terhadap Paula Verhoeven selingkuh, kemudian gugatan cerai Mbak Im Wong, disertai dengan tuntutan hak asuh anak, ini saling berkait. Saling berkait, dan ini sudah menjadi perencanaan. Ini Pak Hakim, halo Pak Hakim, ya Pak Hakim. Pak Hakim pasti tahulah ini. Ini semacam skenario, perencanaan. Jadi begini, Mbak Im Wong ingin menggugat cerai istrinya. Tapi Mbak Im Wong menginginkan anak. Dah itu aja dulu judulnya. Mbak Im Wong ingin menggugat cerai dan juga menginginkan anak ini, Keanu dan Kenzo. Kemudian bertanya-tanyalah Mbak Im Wong ini, gimana caranya ya, gitu kan? Kalau mau anak jatuh ke tanganmu, harus ada peristiwa. Mungkin ya, mungkin. Ini tebakan saya, ini saya yang berpendapat, bukan orang lain, saya. Mungkin ada masukan seperti itu. Harus ada peristiwa, dan peristiwa itu harus terbukti, gitu kan? Mungkin ya, mungkin Pak Im Wong, oke deh kalau gitu, ada selingkuh gitu. Dengan siapa? Tuhan, udahlah dengan teman saya aja, gitu. Benar atau tidak? Ini ya semacam inilah alurnya. Kemudian dibuatlah konferensi pers, jumpa pers dengan media. Mana ada media yang tahu tentang hal ini kalau nggak disebarkan, kalau nggak dikabari, iya kan? Apalagi media di Jakarta Selatan tuh banyak. Di Polres Jakarta Selatan tinggal ngasih tahu aja WA nih. Ayo kumpul di rumahnya Mbak Im, ada berita nih. Kalau begitu tuh ulah siapa? Oke, kumpullah di rumah Mbak Im Wong, konferensi pers, ngundang. Akhirnya dikhianati oleh teman dekatnya dan juga oleh istrinya. Berkembanglah informasi bahwa terjadi perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini terus dipertahankan. Ya. Terus dipertahankan. Pokoknya dalil perselingkuhan terus dipertahankan. Berkembang di berbagai media. Dan sang pengacara juga memberikan penjelasan di berbagai stasiun televisi dan terus menggemakan ini di media. Masif. Hampir setiap media mengungkapkan bahwa gugatan cerai Mbak Im Wong dikarenakan Paula selingkuh. Masif di berbagai tempat. Masif di berbagai media. Ada di stasiun televisi. Jejak digitalnya banyak. Terus dikembangkan sehingga pada akhirnya Paula Verhoeven memberikan tanggapan. Dan tanggapan Paula, semua yang dinarasikan terkait dengan perselingkuhan itu tidak benar. Tertawa katanya, ya itu cuma tertawa, itu sah-sah saja katanya. Loh ini perempuan, loh seorang wanita, ibu dari anak-anak itu sudah menjelaskan.
Ingat ya, Mbak Imbong dengan Paula itu suami istri. Orang lain itu orang di luar. Orang di luar itu tujuannya bisa saja mempengaruhi hal-hal yang buruk. Ya, kecil kemungkinan untuk mempengaruhi dengan hal-hal yang baik. Pasti mempengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Mau percaya istri atau percaya orang. Nah, dapatlah masukan-masukan. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah Paula Verhoeven memberikan tanggapan, tudingan selingkuh itu tidak benar. Makin masif, ya. Makin masif dengan berbagai pemberitaan. Mungkin sekolahnya ada yang mengatakan itu sekolahnya yang salah lah, ya kan. Akhirnya sidang berikutnya itu kalau nggak salah ya tanggal 20 itu ya, ketika Paula Verhoeven menangis bukan karena digugat cerai, bukan karena terbukti selingkuh, bukan. Itu hanya menangis karena akses bertemu anak, gitu ya. Akses bertemu anak sulit. Tapi Mbak Imbong menyangkal itu mudah kok. Kemudian dibangun lagi narasi dengan pembantunya tiba-tiba keluar di media. Iya kan? Iya. Kenapa sampai Paula Verhoeven datang ke sekolah? Karenanya di sekolah itulah bisa melihat lebih mudah. Kalau di kantor itu banyak karyawan sehingga ada kecanggungan lah. Oke, kita nggak membahas itu. Dengan 71 bukti, harapannya adalah bisa meyakinkan hakim. Ini Pak Hakim ada di sini nih. Hakim tidak mudah percaya dengan banyaknya bukti. Ya kan Pak Hakim? Pak Hakim ada. Kuantitas bukti tidak dapat mempengaruhi hakim. Tetapi kualitas bukti itulah yang bisa mempengaruhi hakim. Begitu banyak bukti kalau tidak memiliki relevansi, ya percuma. Tetapi walaupun hanya 2 alat bukti, katakanlah bantal dengan spray, dengan keterangan saksi yang menyatakan iya dia masuk kamar, udah cukup. Itu namanya saksi sedikit, bukti sedikit, tapi berkualitas. Jadi tidak melihat kuantitas, tapi kualitas. Oke. Dengan adanya tudingan bahwa Paula Verhoeven selingkuh, maka mendukung adanya tuntutan tentang hak asuh anak. Mbak Imbong sadar bahwa tanpa adanya masalah, peristiwa, atau kasus, tidak mungkin mendapatkan hak asuh anak. Hak asuh anak pasti akan jatuh ke ibunya, Paula Verhoeven. Dengan konsekuensi, kewajiban Mbak Imbong akan memberikan jaminan kehidupan, jaminan hidup, duit. Itu. Nah, masalahnya di sini. Ketika Mbak Imbong menuduh selingkuh, kemudian tidak disertai bukti-bukti yang real, maka inilah yang terjadi.
kuantitas bukti diperbanyak. Padahal hakim juga cerdas, akan pegang ini selingkuhnya mana, gitu kan. Kalau hanya keterangan saksi, keterangan ini, keterangan ahli, tidak ada perselingkuhan, berarti tidak ada. Yang dituduhkan berarti nihil. Artinya apa? Hak asuh anak wajib jatuh ke tangan ibunya sesuai undang-undang. Iya kan? Nah, inilah yang terjadi sekarang ketika Mbak Imbong menghadirkan 71 bukti. Kalau tidak ada satupun bukti yang mengarahkan bahwa Paula Verhoeven selingkuh, maka gugurlah semua bukti itu. Kalau tidak bisa membuktikan Paula Verhoeven selingkuh dengan Niko Surya, gugurlah semua bukti itu. Dan pada akhirnya hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Konsekuensinya adalah Mbak Imbong berkewajiban memberikan jaminan nafkah hidup bagi kedua anaknya di tangan Paula. Masuk di akal ya? Iya. Jadi sekarang berita yang terkait dengan ini sekarang nih ya, sekarang mungkin teman-teman buka saja, ketik saja Mbak Imbong itu. Nanti akan muncul 71 bukti. Hakim akan membaca ini. Inilah cara-cara mempengaruhi hakim. Tapi saya berpendapat hakim tidak akan berpengaruh dengan hakim tidak akan terpengaruh dengan adanya jumlah bukti, kuantitas bukti. Tetapi hakim akan melihat dari kualitas bukti itu. Ya, ini berita begitu banyak. Saya tidak baca karena saya sudah paham ya, sudah tahu alur beritanya. Jadi inilah pendapat saya, ya, saya Mr. G berpendapat bahwa tidak perlu banyak-banyak bukti kalau memang bukti itu meyakinkan hakim. Tapi kalau dengan 71 bukti ini hanya membuktikan bahwa terjadi kepanikan yang dialami oleh Mbak Imbong. Buktinya ya karena tidak yakin. Tidak yakin hanya 1, 2, 3, 4, 5 bukti. Menambahilah bukti-bukti entah dari mana itu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Ini pendapat saya. Pendapat saya mengatakan bahwa hakim tidak perlu banyak bukti dalam mengambil keputusan. Tetapi hakim hanya perlu bukti yang real dalam mengambil keputusan. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.